Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Lina Sunaryo, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat, kemudian menjalankannya. Nah, apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan salah satu pendekatan manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif, baik itu di kelas maupun di sekolah, dengan memberikan kekuatan. Dalam konteks sehari-hari, sebagai pendidik, penerapan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Bagja terdiri dari yang pertama, B. Buat pertanyaan utama yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Fungsinya untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, G, yaitu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, J, yaitu jabarkan rencana. Di sini dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, A, atur eksekusi, yang akan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak yang saya buat adalah mencetak murid sebagai generasi bangsa yang tangguh, berprofil pelajar Pancasila, dan siap menjadi pemimpin masa depan. Penjelasan dari komponen visi yang sudah saya buat adalah yang pertama, tangguh. Menjadi generasi bangsa haruslah tangguh, karena generasi sekarang dihadapkan dengan tantangan yang besar. Apabila tidak memiliki karakter yang tangguh, akan sulit menghadapi dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, berprofil pelajar Pancasila. Untuk menjadi generasi bangsa yang tangguh, tidak hanya dibutuhkan kecerdasan dalam bidang kognitif saja, tetapi juga harus menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong dan berkolaborasi, juga harus mandiri dan selalu punya keinginan untuk mengembangkan diri serta kreatif dan bernalar kritis. Yang ketiga, yaitu menjadi pemimpin masa depan. Sebagai generasi bangsa harus siap menjadi pemimpin masa depan
yang selalu bersemangat dan terus belajar dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yang berfokus pada visi aspek profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui pembiasaan sholat duha di sekolah. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui pembiasaan sholat duha di sekolah? Yang kedua, bagaimana mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui pembiasaan sholat duha di sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain mencari referensi baik melalui internet ataupun membaca buku, membuka dialog dengan murid, rekan guru, dan kepala sekolah tentang pentingnya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui pembiasaan sholat duha di sekolah. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru dalam mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui pembiasaan sholat duha di sekolah? Siapa saja siswa yang sering melaksanakan sholat duha di sekolah dan di mana tempat untuk melaksanakan sholat duha di sekolah? Tindakan atau penyelidikannya adalah mendiskusikan dengan murid-murid dan guru tentang siapa saja yang sering melaksanakan sholat duha di sekolah, berkolaborasi dengan guru pendidikan agama Islam dan guru lain untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan sholat duha di sekolah. Yang terakhir, melibatkan murid untuk mengakomodir kegiatan pembiasaan sholat duha di sekolah. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa saja manfaat yang bisa diperoleh siswa dari pembiasaan sholat duha di sekolah? Bagaimana perasaan guru dan siswa dengan adanya pembiasaan sholat duha di sekolah? Apa yang penting dilakukan agar tetap terlaksana dan berkelanjutan? Apakah kebiasaan baru yang akan terjadi pada murid setelah melaksanaan pembiasaan sholat duha di sekolah? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat catatan-catatan perubahan yang dilakukan setiap murid setelah melakukan pembiasaan sholat duha di sekolah, membuat kesimpulan atau deskripsi tentang perubahan kebiasaan siswa kaitannya dengan perilaku yang mencerminkan keimanan dan ketakwaannya. Kemudian, menanyakan perasaan, pendapat, dan harapannya dengan adanya kegiatan pembiasaan sholat duha di sekolah. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan kegiatan pembiasaan sholat duha di sekolah untuk mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa? Berapa lama target untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan sholat duha di sekolah untuk mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa? Bagaimana pengaturan jadwal dalam pelaksanaan pembiasaan sholat duha di sekolah? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat jurnal kemajuan langkah-langkah yang telah dilakukan, menyusun jadwal pelaksanaan pembiasaan sholat duha di sekolah, dan menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian langkah demi langkah. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan? Kapan kegiatan mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa melalui pembiasaan sholat duha di sekolah dapat dilaksanakan? Tindakan atau penyelidikannya adalah menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggotanya, menyusun jadwal kegiatan, melakukan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan di waktu yang akan datang. Demikian
Paparan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.